asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai saat ini, di hari ini, kita semua dan seluruhnya masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar serta mengeluarkan udara yang segar dalam arti figuranya sehat walafiat, panjang umur, lancar mudah super rezekinya. Amin. Pertama, tentu yang saya hormati Musbida dalam seluruh di Kabupaten Karawang yang mewakili, Muspika Kecamatan Karawang Barat yang mewakili, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang mewakili dan diwakili oleh Ibu Nung. Kebetulan juga beliau adalah sahabat saya waktu pada saat tahun 2009 kalau tidak salah, sampai dengan hari ini dipertemukan kembali di jalan kebenaran. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Koperasi Wilayah Jabar Bang Nurodi SE dan jajaran. Juga yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang Bapak Haji Budianto SH yang kebetulan juga beliau adalah sahabat, saudara dan kakak saya. Kemudian yang selanjutnya saya hormati Ketua Komisi 2 yang membidangi koperasi dan UMKM Bapak Dedi Rustandi yang kebetulan sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Karawang Haji Dedang Sodikin SHMH yang kebetulan juga sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Karawang Muhammad Taufik Ismail Esos yang kebetulan juga sedang ada di luar. Selanjutnya para peserta koperasi yang mengikuti Musda tanggal 6-7 Februari 2021 yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Selanjutnya yang saya hormati panitia pelaksana Musda dan pengukuhan pelantikan Dekopinda masa bakti 2020-2025 yang telah berjuang dari beberapa bulan ke belakang hingga sampai pada akhirnya hari ini bisa kembali masuk kepada garis finish untuk pelaksanaan Musda. Yang mudah-mudahan panitia tetap diberikan spirit semangat yang luar biasa. Juga yang saya hormati hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya masuk pada isi substansi daripada sambutan ini. Yang diantaranya sebelumnya mohon izin mengutip bahasa Sunda sedikit, yang diantaranya dalam tanda kutip awis tepang, alhamdulillah tepang deui. Kemudian dalam tanda kutip juga tewau berarti ternyaah. Otomatis izinkan saya secara pribadi yang kebetulan juga menjabat sebagai pelaksana tugas Dewan Koperasi Indonesia Cabang Karawang atas nama Dr. Anwar Hidayat SHMH dalam panggilan keseharian Dede Anwar untuk memperkenalkan diri kepada keluarga saya semuanya, para anggota koperasi kerakyatan tentunya, karena koperasi tidak hanya dalam satu segmentasi saja. Saya kan Dr. Dede Anwar Hidayat ya, yang kebetulan juga berprofesi sebagai akademisi Karawang. Yang kebetulan juga kenapa saya sebut semuanya adalah keluarga, karena koperasi tidak hanya dalam satu segmentasi saja, karena kita semua ada dalam figura koperasi kerakyatan semuanya yang wajib menyentuh kepada seluruh koperasi kerakyatan yang ada di bawahnya. Saya kebetulan adalah anggota koperasi daripada Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kemudian dalam persoalan hari ini di pelaksanaan Musda Dekopinda Kabupaten Karawang, bahwa saya ingin menjelaskan persoalan koperasi Dekopinda ini wajib kembali dibangkitkan marwahnya. Kenapa saya sebut dibangkitkan kembali marwahnya? Karena Dekopinda ini merupakan salah satu wadah keluarga untuk mengadvokasi, mengedukasi, dan memberikan fasilitas kepada anggota koperasi di dalam. Karena ketika berbicara koperasi bukan hanya berbicara koperasi yang satu segmentasi atau satu ruang saja fungsinya, tapi ketika berbicara koperasi kita berbicara keutuhan persatuan koperasi dalam bingkai keluarga, koperasi dalam keseluruhan dan semuanya. Kemudian bahwa koperasi bukan hanya tersegmentasi satu koperasi saja, tetapi wajib mampu merangkul beberapa koperasi dalam bingkai keluarga tadi. Bahwa pelaksanaan Musda hari ini juga di tanggal 6 dan tanggal 7 Februari 2021 ini, bahwa
kami atau saya pribadi atas nama PLT Dekopinda Kabupaten Karawang beserta panitia dan jajaran hanya menjalankan amanat konstitusi. Mengapa saya sebut amanat konstitusi? Kita sebagai umat beragama, walaupun agamanya apapun di dalamnya, pasti kita memiliki rujukan yaitu kitab suci di dalamnya. Hari ini ketika berbicara persoalan kelompok organisasi kecil, ya kan, tentu kita harus sesuai dengan konsensus bernegara, sesuai dengan praktik konstitusi. Ada amanat undang-undang secara hierarki peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah kabupaten kota. Yang di tengahnya itu ada tentang Kepres. Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2011 memutuskan bahwa berbicara tentang koperasi itu hanya cukup 2 periode saja, tidak 3, 4 dan 5, 6 periode selanjutnya. Mengapa demikian? Apa yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini saya adalah salah satu PLT daripada Ketua Dekopinda Karawang yang mampu dan harus menjalankan amanat konstitusi ini. Kenapa harus dijalankan? Karena negara ini mampu berjalan, memanage tentang praktik ketatanegaraannya melalui sistem konstitusi tadi. Sistem konstitusi tersebut itu berlaku dan berjalan, ya kan, sesuai dengan rujukan dan aturan hukum positif di dalamnya. Kenapa saya sebut hukum positif? Karena hukum positif merupakan salah satu peraturan yang terdokumentasikan melalui naskah. Naskah apa itu? Dimulai daripada Undang-Undang 1945, peraturan pemerintah, Kepres, dan lain sebagainya. Dan hari ini ketika berbicara koperasi, sudah jelas Kepresnya bukan ada ketika masa bakti Presiden Joko Widodo, ya kan? Kepres tersebut justru lahir pada saat zamannya era Susilo Bambang Yudhoyono. Clear itu saya kenapa sebutkan dan jelaskan, karena bagaimanapun juga saya pribadi dan semuanya harus tercerahkan dengan situasi kecerahan yang sebenarnya secara aturan. Itu diantaranya. Kemudian selanjutnya bahwa saya ingin menegaskan bahwa Dekopinda Dewan Koperasi Indonesia Cabang Karawang khususnya bukan merupakan wadah politik dan bukan alat untuk politisasi koperasi. Akan tetapi Dekopinda merupakan wadah untuk menjadikan para koperasi ini merupakan tonggak ekonomi kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya daerah Kabupaten Karawang. Seperti apa yang kita ketahui bahwa pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah sedang terus menggelorakan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Ketika berbicara ekonomi kerakyatan dan UMKM, tentu yang hadirnya adalah kita semua. Siapa kita? Koperasi melalui wadahnya Dekopinda. Yang bukan hanya berbicara persoalan koperasi karyawan, tapi berbicara figura tentang koperasi kerakyatan dan menyentuh semua elemen dan segmentasi di dalamnya tentang koperasi. Itu diantaranya. Kemudian bahwa selanjutnya tentu saya masuk kepada kalimat terakhir dan pembahasan terakhir tentang ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk para anggota koperasi yang kebetulan dan alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini di dalam musda, apabila peran Dekopinda saat ini tidak bisa menjalankan tugas pokok fungsinya mengenai edukasi, advokasi dan fasilitasi di dalam tanda kutip tentang peran fungsi Dekopinda. Maka dari itu saatnya mari kita jaga keutuhan persatuan Dekopinda Kabupaten Karawang melalui dunia perkoperasian untuk terus menggelorakan ekonomi dan koperasi kerakyatan di dalamnya untuk membangkitkan kemajuan ekonomi bangsa dan negara ini, salah satu khususnya daerah Kabupaten Karawang. Melalui Dekopinda untuk bisa membangkitkan koperasi kerakyatan, kembalikan marwah Dekopinda, dan yang terpenting bahwa kita adalah keluarga dan saudara. Tidak terpenting persoalan koperasi manapun, yang penting kita ada dalam figura ekonomi kerakyatan, koperasi kerakyatan dalam semua yang disebut dengan keluarga. Mohon maaf apabila jamuan dan pelaksanaan yang kurang maksimal, karena kami bukan makhluk atau kelompok yang sempurna, penuh dengan keterbatasan. Karena kami pun bukan makhluk ataupun kelompok yang bisa memuaskan, karena kami bukan alat pemuas untuk semua. Akhirul kalam, bismillah bil haq minallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit koperasi, kita keluarga dan kita saudara.
Ya, demikian sebutan dari Bapak Dr. Dede Anwar SHMH. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan kedua, sambutan dan pengarahan Ketua Dikopinda Jawa Barat kepada Bapak Nurodi SE. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami hormati PLT Dikopinda Kabupaten Karawang, Kang Dede Anwar. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Karawang, Ibu Kasih Pengembangan Koperasi. Yang saya hormati, saya banggakan, ini sebetulnya guru saya di bidang perkoperasian, Kang Haji Budianto, DPRD Kabupaten Karawang. Saya kenal beliau sudah lama. Beliau adalah penggerak koperasi perikanan di Karawang, sehingga kehadiran beliau memang sangat penting hari ini untuk bertemu dengan penggerak koperasi lainnya di Kabupaten Karawang. Yang saya hormati anggota DPRD yang memang malam sedianya sudah akan hadir tapi masih di perjalanan. Insya Allah nanti mungkin agak siangan akan berkumpul. Yang saya hormati pimpinan daerah, pimpinan wilayah Dikopinda Jawa Barat, Bang Sardi, Wakil Ketua Dikopinda, ada juga Pak Pandi. Yang saya banggakan panitia yang sudah bekerja keras terselenggaranya kesempatan kegiatan Musda ini. Tentu yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu sekalian peserta Musda, para penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karawang yang berbasis koperasi. Saya awali sambutan saya ini dengan sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan tasarruful imam ala ra'yati manutun bil maslahah. Kehadiran seorang imam itu harus membuahkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Sama halnya kehadiran Dekopin harus bisa membuat kemaslahatan bagi koperasi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Musda ini adalah proses konstitusional dari sebuah organisasi yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia. Saya perlu sampaikan flashback agar kita paham betul bahwa Dekopin itu bukan organisasi abal-abal, bukan koperasi tingkat lokal. Dekopin punya sejarah panjang di Republik ini. Dekopin lahir itu pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Gerakan koperasi berkumpul di Tasikmalaya melaksanakan Munas pertama yang dikomandai oleh Raden Niti Somantri waktu itu ketua. Dan namanya belum Dekopin. Namanya Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Dan pada saat tahun 47 itulah kemudian muncul penetapan bahwa tanggal 12 Juli adalah hari koperasi. Jadi sejarahnya panjang, bukan ormas yang baru-baru lahir hari ini, apalagi LSM. Dekopin itu organisasi yang sudah tua, dan tentu saja dengan sejarah panjang itu tentu harus kita sama-sama untuk memeliharanya dengan baik. Perjalanan dari 47 itu berganti dari SOKRI menjadi DKI, Dewan Koperasi Indonesia, pernah juga menjadi KOKSI, Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia, lalu tahun 97 sampai sekarang berganti menjadi Dewan Koperasi Indonesia. Di provinsi namanya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi, dan di kabupaten namanya Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Jadi panjang sejarahnya, sehingga dalam perkembangannya tentu pasang surut kepemimpinan Dekopin ada. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh PLT Ketua tadi, yang menyatakan bahwa kita berada di dalam jalan yang benar adalah memang sebuah keniscayaan. Bahwa konstitusi Dekopin mengatakan Ketua Umum Dekopin, yang itu berarti Ketua Dekopin, Ketua Dekopinda
itu hanya boleh menjabat selama 2 periode berturut-turut, artinya 10 tahun. Pada Kongres pada Munas tahun 2019 di Makassar digelarlah Munas, lalu kemudian ada mantan Ketua Umum Dekopin yang memaksakan diri ingin menjadi Ketua Umum lagi untuk yang ketiga kalinya, dan memaksakan adanya Munasus yang jelas-jelas dalam anggaran dasar Dekopin Munasus tidak boleh disatukan dengan Munas, maka dipaksakan. Dan sementara kelompok lain yang tidak sepakat dan tetap menginginkan konstitusi ini ditegakkan, menggelar Munas lanjutan di ruangan sebelah dan kemudian memilih Dr. Sri Untari Bisowano MAP sebagai Ketua Umum. Dan hari ini kita berada pada posisi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dekopin, Dr. Sri Untari Bisowano. Mengapa? Karena beliau belum pernah menjabat Ketua Umum. Sementara Nurdin Halid semenjak Kepres sudah 2 kali menjabat, sehingga secara hukum beliau tidak berhak untuk mengakui menjadi Ketua Dekopin. Padahal sebelumnya beliau sudah 2 kali juga. Jadi hampir sudah, hari ini kalau dia mau berarti 5 kali. Ini sudah di luar kebiasaan sebuah organisasi. Saya nggak tahu di Karawang Haji Warman itu udah berapa periode? Mungkin seumur hidup. Oh 5 ya, 5. Mungkin akan jadi dinasti kayak kerajaan Dekopin di Karawang. Padahal jelas konstitusi melarang. Inilah yang harus kita luruskan Bapak Ibu sekalian. Kita harus luruskan, kita harus kembali kepada aturan. Ketika aturan dicampur atau dilanggar, maka yakin tidak akan pernah berhasil sebuah program. Ibu yang mungkin aktif di simpan pinjam, ketika prosedur SOP simpan pinjam dilanggar, percayalah pasti akan bermasalah simpan pinjam. Karena itu memulai kita dari sini, dari Bridge Hotel, Dekopinda kita akan memulai dengan sebuah ketaatan terhadap aturan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian berada dalam posisi yang benar. Mari kita berjuang bersama-sama, kembalikan marwah koperasi bukan lagi menjadi organisasi yang dikuasai secara turun-temurun, karena koperasi punya aturan yang jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak tugas yang harus dilakukan oleh Dekopinda saat ini. Pertama, dalam masa pandemi tentu dibutuhkan kreativitas dari pimpinan daerah Dekopinda untuk bisa mendampingi koperasi-koperasi yang dalam kondisi sulit. Meski memang harus diakui bahwa koperasi siap dan kuat menghadapi pandemi ini, tapi pendampingan harus tetap dilakukan. Hari ini kita mendengar ada banyak, saya sudah diskusi dengan Bukasi, pembiayaan dari LPDB, tapi faktanya LPDB pun sulit diakses oleh koperasi. Itu menjadi tugas dari Dekopinda ke depan. Diskusi dengan mereka, maunya apa? Karena menterinya cuma mensyaratkan 3 syarat bagi koperasi yang ingin mengakses LPDB, pembiayaan LPDB. Yang pertama, legalitas, kedua, kelayakan usaha, dan ketiga, aset jaminan dan usaha. Jadi 3 syarat ini ternyata ketika sampai ke LPDB jadi bertambah. Nah, nanti tugas Dekopinda, tentu kami juga di wilayah akan diskusi dengan pimpinan LPDB agar jangan mempersulit proses bagi koperasi. Kalau prosesnya sama dengan bank, untuk apa ada LPDB? Sehingga kita harus mulai keras dengan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersembunyi di balik aturan. Karena untuk koperasi tentu ada kekhususan yang harus diberlakukan. Yang kedua, terkait dengan kesulitan, mohon maaf Bu Kasih ini, terkait dengan kesulitan saya dengar di berbagai daerah adalah tentang diperolehnya NIK. Itu pun harus dilakukan pendampingan. Kalau perlu langsung ke kementerian. Saya pernah bawa beberapa koperasi di Jawa Barat yang kesulitan untuk memperoleh NIK, saya langsung ke bagian administrasi NIK-nya, alhamdulillah bisa diselesaikan. Ini juga jadi tugas Dekopinda ke depan. Pun juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah berkumpul berusaha seperti koperasi tapi belum berbadan hukum, harus diupayakan agar berbadan hukum dan menjadi anggota Dekopinda. Komunikasi dengan notaris yang kira-kira punya hati untuk tidak mahal-mahal biayanya, sehingga mereka bisa mendapat badan hukum secara legal. Oleh karena itu, kalau sudah mendapatkan hukum, bisa dilakukan pembinaan dengan sebaik-baiknya.
Bapak sekalian, pimpinan Dekopinda dan PLT, setelah musda ini selesai, entah siapa yang nanti, kalau tidak salah mungkin ini pengukuhan dari Kang Dede, lakukan konsolidasi. Seperti yang sudah saya ketahui, fraksi-fraksi di DPRD begitu mendukung, maka lakukanlah komunikasi, koordinasi dengan baik. Kemudian dengan pemerintah, tentu dengan dinas apalagi yang menjadi mitra, lakukan komunikasi dengan baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan Dekopinda pimpinan Warman? Saya katakan itu Dekopinda KW, abaikan saja, atau nanti juga akan bubar dengan sendirinya. Kita terus bekerja, jangan mundur, bahwa tantangan kita ke depan semakin berat. Apa itu? Bagaimana memasukkan koperasi kita ini dalam ekosistem digital di Indonesia. Kita sudah harus mulai beralih dengan digitalisasi usaha kita. Sudah beberapa koperasi sudah mulai menggunakan teknologi. Saya salah satu anggota koperasi di Bandung, namanya Koperasi Perekat. Itu sudah gak pernah lagi stok simpanan itu datang ke kantor, semua sudah menggunakan Android. Ya, yang bisa kita lakukan, kita store ke bank, apapun transaksi situ. Itu simpan pinjam, bukan bank, tapi kita sudah punya sistem namanya Saktilink, ya kita bisa transfer kemanapun, bayar apapun. Itu koperasi, nah, anggota koperasi bukan bank. Dan ini harus kita tularkan di Karawang, khususnya koperasi-koperasi biasanya yang berbasis ibu-ibu, itu lebih tertib. Jadi nanti dibina koperasi simpan pinjam yang bagus, gunakan sistem itu sehingga anggota mau pinjam pun dengan Android, tidak perlu lagi datang mengisi formulir ini itu segala macam. Demikian Afropol pun juga berbasis Android, semua sudah bisa diakses dari situ. Sehingga ini perlu nanti kita lakukan agenda pelatihan mohon disusun oleh Dekopinda Kabupaten Karawang terkait dengan digitalisasi koperasi di Kabupaten Karawang. Ini perlu. Di samping pelatihan-pelatihan terkait dengan teknis bagaimana mengembangkan produk-produk unggulan koperasi agar bisa masuk ke dalam usaha yang berbasis ekspor. Ini perlu, karena meningkatkan ekonomi negeri ini hanya dengan peningkatan ekspor dari barang-barang kita ke luar negeri. Kita dukung program pemerintah. Saya punya keyakinan di bawah kepemimpinan Presiden kita akan keluar dari kesulitan walaupun dalam kondisi pandemi ini. Kita harus syukuri bahwa kondisi negara kita pun masih berjalan dengan baik. Pun juga koperasi-koperasi kita masih bisa bertahan. Nelayan masih bisa melaut, masih bisa menjual hasil tangkapannya. Kemudian juga pengrajin masih berproduksi meskipun pasar agak seret, tapi tetap kita masih bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mereka, anggota-anggota koperasi di Jawa Barat. Lebih khusus di Karawang, saya yakin punya potensi yang jauh lebih besar dibanding kabupaten-kabupaten lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Kang Budianto. Saya minta beliau untuk memberikan kata sambutan karena penting. Sekali lagi beliau adalah pejuang gerakan koperasi. Jadi selamat bermusda. Berikan masukan kepada pimpinan daerah Kabupaten Karawang nanti apa yang harus dilakukan ke depan, karena pada prinsipnya Dekopinda adalah melayani koperasi di Kabupaten Karawang, bukan dilayani oleh koperasi. Catat, Dekopinda bukan dilayani tapi melayani koperasi di Kabupaten Karawang. Itu catat. Itu perbedaannya mungkin Dekopinda yang hari ini kita kumpul dengan Dekopinda KW yang saya sebutkan tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi semoga kita diberikan kesehatan, karena sehat itu ternyata menjadi barang mahal hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian sambutan dari Bapak Nurodi SE. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan ketiga dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang, Bapak Haji Budianto SH. Kami persilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa nuqdatan min lisani yaqulu qawli amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang petang, sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Dede Anwar Hidayat SHMH sebagai PLT Dekopinda Kabupaten Kerawang. Dia memang berprofesi tadi disampaikan guru saya, bahkan dosen. Tapi sama-sama orang kampung ya Dok. Jadi rumahnya sih di Ranggon. Jadi kalau orang yang pulang ke sana pasti melihat rumahnya dia karena pinggir jalan. Gitu, jalan raya. Yang saya hormati Kang Nur Robi sebagai Ketua Dekopinda Jawa Barat, sudah tidak asing lagi bagi saya sebetulnya dengan Kang Omo Surono, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Dia orang Karangsong, sering rapat dengan saya. Dulu juga dia itu ketua koperasi nelayan sama-sama dengan kita di Ciparage. Kang Nur ini aslinya sama-sama Jawa dengan saya gitu. Tepatnya rumahnya di Blanakan ya Kang ya. Cuman sekarang di Bandung karena memang pabriknya yang ada 11 pabrik yang punya dia itu adanya di Bandung. Yang saya hormati sebelah sana tuh Kang Abdul Kholik. Dia juga dosen juga, plus lawyer juga ya Kang ya. Ibu Kasih yang mewakili, saya baru kenal. Udah Bu Nur juga. Nah Bu Nur ini kebetulan dia itu staf saya dulu di DPRD. Cuman pindah naik jabatan, kayak balik dia ke DPRD jadi sekwan dulu gitu. Itu kan gayanya PNS kan begitu. Pindah. Cuman desa Bu Punten ya, pakai yang sebelah sini. Oh ya pimpinan, selamat datang Kang. Bapak Ibu sekalian, para peserta Musda Dekopinda Kabupaten Kerawang, tentunya juga di sini juga banyak sahabat-sahabat saya. Ada yang dari Ciparage juga ada, sengaja nggak diundang tuh yang KPP Samudra Mulia. Karena memang ya secara politis telah menghambat saya ini dengan jabatan saya kemarin nih. Undang-undang itu jadi ketua komisi ya. Perkenalkan, nama saya Budianto. Saya lahir di Ciparage Jaya. SMP, SD saya di Cilamaya, kelas 1 pindah balik lagi ke Ciparage. Pindah lagi SMP di Cilamaya, SMA di Kerawang, kuliah juga di Kerawang juga gitu kan. Saya menjabat jadi anggota DPRD ini sudah 3 periode sekarang. Dari 2009, 2014, terakhir 2019. Mudah-mudahan pada kesempatan ini sekarang saya menjabat jadi ketua komisi. Karena memang di ketua komisi ini bukan bidang koperasi sebetulnya. Cuma karena saya senang koperasi, ternyata juga sahabat-sahabat saya juga banyak di Dekopinda. Karena memang di DPRD selamat datang kepada ketua Pemperda Bapak Haji Taufik Ismail, itu juga anggota dewan juga, ketua fraksi PDIP. Di Payun, ketua di depan aja. Yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan Dekopinda Kabupaten Kerawang, memang betul bahwa kalau sebetulnya kita juga tidak ada perkara hukum dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di Kepres nomor 6 tahun 2011 secara otomatis, jadi jabatannya 2 kali berturut-turut. Berarti kalau sekarang yang ngejabat 5 itu 3 tahunnya itu saya anggap juga tidak sah gitu. Nah, kalau kita tidak memberikan itu, tapi bagaimana ke depan ini koperasi kita ini hidup. Jadi bukan hanya dalam tulisan Dekopinda ininya nggak ada gitu kan. Karena seingat saya waktu saya kuliah, saya pernah menyelenggarakan
dengan Kang Deddy Sopyan, Ketua Repdem, seminar koperasi. Koperasi itu di Kabupaten Karawang jumlahnya ribuan. Yang ada pelangnya doang, orangnya nggak ada. Gitu kan, ada pelangnya doang, ditanya, ada nggak pengurusnya? Ayah kenapa? Bukunya disita, kenapa nasabahna, konsumenna gitu. Kenapa? Tabungannya gitu. Dia nggak bisa membalikan tabungan. Banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Makanya dengan hadirnya pengurus Dekopinda yang baru, ini Kang Dede Sopyan, Kang Dede Anwar, saya lihat juga dia tuh masih muda berkarakter, dan kalau malam Jumat ini berhasiat. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita juga didorong yang hadir, yang ada di sini ini nanti ada Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, 4 juga ada, dari Golkar semua kita berbaur mudah-mudahan. Dan saya mohon kemarin teman-teman di Banggar ini bisa dimasukin semua, termasuk saya juga di Badan Anggaran, nanti supaya nanti bisa ekstra. Jadi jangan serampangan lah. Jadi ada kegiatan. Bahkan saya mengharapkan sekali malam itu ngobrol dengan teman-teman dewan di sini, karena saya sudah 2 hari 2 malam di sini, nggak pulang. Alhamdulillah baru tadi malam Kang Dede ya istri saya ngebel, Sinarin ngebel, curiga udah malam minggunya. Nah, jadi saya berharap seperti itu. Bahkan saya pengen ada koperasi yang teman-teman sekarang ini ketua mohon izin, ini jadi anggota koperasi khusus gitu, yang ketua-ketuanya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, ada informasi apa gitu. Bukan hanya sekedar ketika ketua Dekopinda yang baru ini hadir di RAT karena koperasinya itu besar, gitu kan. Saya lihat itu yang hadir itu pengurus Dekopinda maupun ketua Dekopinda di acara RAT itu, kalau koperasinya koperasi karyawan di pabrik yang kira-kira SAU-nya besar, dia datang. Yang masih apa sih, jadi uang Jawa makan kembang kempis gitu kan, ya dia nggak mau datang. Ini kan anak-anak kita harusnya kan datang. Mau ini kita melakukan pembinaan terus. Jadi harapan saya memang ke depan ini Dok, Pak Ketua, PLT ya, mudah-mudahan ya nanti yang definitifnya dia gitu. Ya, kan masih PLT, ya kan begitu ya. Jadi harapan kami tetap harus orang yang punya kesemangatan, gitu. Jadi mudah-mudahan dokter ke depan ini bisa membangun koperasi, karena memang kalau kita berbicara di sektor, orang ini kadang-kadang pengennya kan kerja di pabrik, ya nggak, pengen jadi PNS. Kita bayangkan saja ini Karawang ini dengan cerita bahwa UMK-nya itu upahnya yang paling tinggi, sebenarnya bukan berimbas baik untuk yang kelas 3 SMA, yang sudah keluar kuliah. Kenapa? Ya pada nggak mau. Saya cek kemarin, saya sidak di kawasan BIC kesini dekat Cikampek, itu dari 33 itu sisa 11 perusahaan yang kabur, ada ke Majalengka, ada yang ke Subang, ke Purwokerto. Kenapa demikian? Mereka itu lebih murah. Saya perkenalkan juga, selamat datang. Ini Pak Jajang Sulaiman ini anggota Komisi 1, anggota Dewan juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, silakan di depan, Kang Jajang, saya perkenalkan. Ayo. Mudah-mudahan bajunya juga sudah mirip-mirip Demokrat ini, PKB. Sini, Kang. Bajunya sudah mirip-mirip Demokrat. Saya nanti tinggal minta KTP-nya aja ya, Kang Jajang ya. Bahkan saya malah merah-merah ini. Nah, jadi ini juga Kang Jajang, anggota Banggar Komisi 1. Ya kebetulan bareng dengan kita orangnya. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Yang lainnya kayak Pandang Sudikin, Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 4 lagi dalam perjalanan, termasuk yang Komisi 2 ya, Kang Deddy Rustandi dari P3. Jadi Karawang itu, jadi kemarin itu saya itu hari Jumat itu didatangin oleh Ketua Komite Pemekaran. Jadi Karawang itu pengen dibelah dua, yang berkaitan dengan masalah, karena memang sudah lama ya. Cuma namun dengan demikian kita kan ada proses. Jadi
Jadi pengennya sih kota Kerawang. Makanya Purwasari, Kecamatan Purwasari dan Cilamaya ini akan kebawa ke sana. Jadi kalau kotanya kota Cikampek pengennya, saya pikir Cilamaya itu nggak akan bisa. Karena yang namanya kota itu harus kelurahan. Ini prosesnya masih lama sih. Cuman saya lihat kemarin tuh ternyata Cilamaya ke bawah gitu. Jadi nanti kalau saya berpikir mungkin lebih ke arah Kabupaten Kerawang Timur ya, Kang Ketua ya, Kang Pipik ya. Kabupaten Kerawang Barat. Kalau kota kayak Muara Cilamaya, terus Kang Topik ya, Kang Haji Topik Cilempung itu apa namanya nggak mungkin lah disebut kelurahan gitu. Makanya pengennya ngototnya kota. Tapi teman-teman dewan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi jangan sampai nanti kayak Tasik dipecah jadi Banjar ya, Ciamis pengen memisahkan diri, sementara sumber PAD APBD-nya tidak mencukupi, yang Belangsak tetap aja. Kita jangan memaksakan, walaupun memang itu regulasinya ada, dengan keadaan aturannya kayak koskian dan naon menang. Tapi kalau memaksakan kehendak sehingga jadi berimbas kepada masyarakat, terutama kan kaitan dengan masyarakat ya, apalagi zaman sekarang pandemi ini memang luar biasa. Makanya perlu ditumbuh kembangkan yang saya sampaikan tadi. Pabrik sudah pada pindah di sini sekitar 4 juta lebih lah, hampir 5 juta. Sementara di Majalengka aja masih 2,7 gitu kan, masih 3 juta. Mereka lebih pindah ke sana. Dengan adanya koperasi, menggiatkan koperasi kembali, mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau Sri Utari ya. Dia itu orang Surabaya, orang Malang. Wakil ketua Dewan Provinsi ya. Semangat gitu. Jadi kalau dewan semua yang di atasnya mudah-mudahan perjuangannya semangat. Itu mungkin terima kasih yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kita mohon izin Kang Dede dan para pimpinan Dekopinda Kabupaten Kerawang ini selalu bisa memberikan yang terbaik. Itu sekali lagi bukan hanya kita bentuk, tapi kan saya pengen ada implementasinya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun dan kita mendapatkan keberkahan. Saya tutup, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Budianto yang telah memberikan sambutan. Sambutan keempat, sambutan dan pengarahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Kasih Pengembangan Koperasi sekaligus membuka acara Musda Dekovinda Kabupaten Karawang. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Jawa Barat Bapak Lurah Ekonomi. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 Bapak Haji Budianto Sarjana Hukum. Yang saya hormati pimpinan Dekopinda Jawa Barat Bapak Abdul Halil, Bapak Sardi ya, Mbak Murodi, dan dengan Bapak Sardi. Yang terhormat Bapak PLT Ketua Dekopinda Kabupaten Karawang Bapak Dr. Dede Anwar Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua DPC atau Ketua Komisi 3 Bapak Taufik, dan yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Karawang Bapak Dede Sulaiman. Puji syukur kehadiran Ilahi Robi, salawat dan salam kita panjatkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan acara Musbida Dekopinda Karawang. Mungkin di sini saya tidak akan banyak bicara karena di sini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dikarenakan mungkin ada acara, jadi
tapi insya Allah mudah-mudahan siang datang. Di sini mungkin saya akan memberikan pada prinsipnya kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Karawang mendukung acara Musbida ini, dan mudah-mudahan dengan acara ini apa yang dicita-citakan terlaksana sesuai harapan. Nah, di sini juga kebetulan memang Dekopinda ini